Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya Muhammad Hidayat Jamal dengan NIM 18212073 akan membahas mengenai artikel yang telah saya buat dengan judul 1001 masalah di permandian air panas Leja. Kabupaten Sopeng yang berjarak 200 km di utara Kota Makassar menyimpan daya tarik wisata yang tak kalah menariknya dengan daya tarik wisata lainnya di Sulawesi Selatan. Di kabupaten ini terdapat daya tarik wisata air panas dengan nama Permandian Alam Air Panas Leja. Permandian alam berupa permandian air panas di Leja sebenarnya sudah ada sejak tahun 1966. Karena berada dalam kawasan hutan lindung, maka permandian ini baru bisa dibuka bagi umum sejak bulan Mei tahun 1989. Dan pada tahun 2000-an, permandian Leja baru terkenal sampai ke mancanegara. Sehingga banyak wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung seperti Malaysia dan Singapura. Fasilitas di permandian alam air panas Leja ini cukup memadai dengan adanya kolam permandian umum dan private, toilet, ruang bilas, tempat ganti pakaian, pondok peristirahatan, lapangan tenis, dan baruga wisata sebagai tempat pertemuan yang bisa menampung hingga 300 orang. Wisatawan juga bisa melihat sumber air panasnya. Ada jalan setapak di sebelah kolam permandian menuju bukit. Di sana akan ada sungai kecil dengan air panas dari batuan yang dialiri air panas dan mengeluarkan asap. Sampai di ujung jalan, Anda bisa menemui pohon yang di bawah akarnya terdapat lubang dengan diameter sekitar 50 cm. Disitulah sumber air panas permandian air panas Leja berasal. Masalah di permandian air panas Leja. Yang pertama, kurangnya tenaga kerja profesional dalam pengelolaan daya tarik wisata. Pengelolaan daya tarik wisata permandian air panas Leja masih terlihat kurang profesional. Hal ini disebabkan karena kurangnya kualitas dari tenaga kerja yang ada sehingga mereka kurang menguasai permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan OPTD Leja pada tanggal 26 bulan 9 2015, beliau berkata, jumlah sumber daya manusia atau SDM pengelola daya tarik wisata permandian air panas Leja banyak, akan tetapi kualitasnya masih kurang. Masalah yang kedua yaitu promosi objek wisata yang masih kurang. Sistem promosi yang dijalankan pada sekarang hanya terbatas pada sistem promosi dengan menggunakan brosur, leaflet pada acara festival baik pada tingkat regional, provinsi maupun nasional. Selain pengadaan brosur dan leaflet dalam promosi di Kabupaten Sopeng, promosi juga dilakukan di media elektronik seperti televisi. Seperti dengan hasil wawancara dengan Pak Zainal tanggal 26 bulan 9 tahun 2015, beliau berkata, permandian air panas Leja sering dipromosikan di TVRI dan Trans 7. Dan untuk website resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sopeng belum ada. Masalah yang ketiga yaitu lokasi jauh dari pusat kota. Letak daya tarik wisata permandian air panas Leja jauh dari pusat kota Kabupaten Sopeng. Untuk mencapai daya tarik wisata ini, wisatawan harus menempuh jarak 49 km dengan jalanan yang berliku dan terjal. Lalu masalah keempat yaitu program pengembangan yang masih sederhana. Pengembangan pada daya tarik wisata permandian air panas Leja masih sederhana. Hal ini dapat dilihat dari perkembangannya, di mana beberapa tahun terakhir daya tarik wisata ini seperti tidak ada perubahan dari sebelumnya. Sehingga wisatawan pun berpikir untuk apa datang berkali-kali ke Leja kalau hanya itu saja yang dari dulu dapat dilihat dan tidak ada perubahannya sampai sekarang. Lalu masalah yang terakhir yaitu masalah kelima, jaringan telekomunikasi susah. Salah satu sarana penting yang berkaitan dalam pengembangan daya tarik wisata adalah adanya jaringan komunikasi. Akan tetapi, dalam daya tarik wisata permandian air panas Leja, wisatawan sangat susah untuk mendapatkan jaringan. Banyak pengunjung yang enggan tinggal lama-lama atau bahkan sampai bermalam dikarenakan akses jaringan yang susah didapatkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Amiruddin tanggal 26 bulan 9 2015, beliau berkata susah jaringan. Itu pun hanya daerah tertentu saja yang ada. Tower ada, tapi belum ada izinnya dari kehutanan, padahal sudah lama. Kalau pariwisata membangun dilarang, tapi kalau kehutanan tidak, karena dia yang memiliki kawasan. Lalu saran untuk kelima masalah yang telah saya sebutkan di atas, maka untuk saran yang pertama, dalam menghadapi masalah tenaga kerja yang masih kurang profesional, maka pihak pengelola yaitu pemerintah terkhusus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sopeng dapat mengadakan pelatihan tenaga kerja pariwisata. Ini akan berguna meningkatkan kompetensi mereka dalam pemberian layanan yang terbaik atau prima, atau biasa juga disebut dengan excellent service kepada wisatawan. Untuk masalah promosi, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sopeng dapat melebarkan sayap dalam upaya promosi ke media-media sosial yang sedang banyak digunakan oleh orang-orang.
Mereka dapat menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Bentuk promosi yang mereka berikan dapat berupa video singkat mengenai pemandian air panas Leja yang membuat calon wisatawan tertarik untuk berkunjung ke sana. Saran ketiga, untuk menyelesaikan masalah mengenai lokasi, maka upaya yang dapat dilakukan adalah pemastian kemudahan wisatawan mencapai pemandian air panas Leja, walaupun jaraknya cukup jauh. Kemudahan wisatawan dapat dipastikan melalui kondisi jalan yang baik, adanya petunjuk jalan, dan transportasi yang dapat mengantar mereka ke sebuah daya tarik wisata. Lalu yang keempat, program pengembangan yang masih sederhana merupakan masalah yang bisa diatasi dengan upaya seperti pembuatan event dalam waktu tertentu di dalam permandian air panas Leja. Dan untuk saran terakhir, untuk jaringan telekomunikasi yang sebetulnya tower untuk jaringan sendiri sudah ada tetapi belum mendapat izin dari kehutanan, maka pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sopeng disarankan untuk segera memasukkan surat izin penggunaan tower jaringan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sopeng. Sekian penjelasan dari artikel yang telah saya buat. Terima kasih kepada Mem dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya dari awal hingga akhir. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.